الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf abun saya di atas. Awalangkah sama-sama kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Allah yang telah menjadikan kita menjadi umat daripada Nabi termulia terkemuka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama-sama di lidah kita sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasul, sahabat Rasul dan semua umat yang mengikuti sunnah Rasul hingga hari kiamat kelak. Dikarenakan keadaan, maka acaranya banyak di-cut, langsung saya pimpin acara. Kita upayakan supaya apabila ada keadaan hujan nanti sudah selesai semua, insyaAllah. Jadi mohon maaf tidak saya buat perwakilan di hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir di sini. Di sini sekarang akan kita adakan doa untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga hari ini hari wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulai dengan pembacaan Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh ananda kita Tunku Daud Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن وسيجزي
يجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan tadi kita mendengar adik kita Muhammad Daud Luqman sudah membacakan 2 ayat Allah yang lebih kurang artinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 144 surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkecuali beliau itu cuma seorang utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah lampau daripada sebelumnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rasul-rasul yang lain. Afa immata, maka jika telah meninggal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
atau Nabi Muhammad SAW dibunuh, kalian semua berbalik ke belakang menjadi kafir kembali. Maka siapa saja yang berbalik ke belakang dalam artian tidak mengikuti sunnah baginda Muhammad SAW, maka sadarilah bahwa perlakuan yang kalian lakukan itu tidak akan memberi kepayahan kemudaratan kepada baginda Rasulullah SAW. Namun kebalikan daripada demikian, orang-orang yang tetap komit di dalam hidupnya patuh baginda Muhammad SAW, wasayajzillah, selagi akan dibalasi oleh Allah, syakirin, orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah. Kemudian ayat 120 surat At-Taubah. Makana di ahli Madinah, tidak patut akhlak kelakuan daripada ahli Madinah, waman haulahum, dan daripada sekitarnya Madinah sampai ke Aceh sini, minal a'rabi, daripada bangsa Arab atau selain bangsa Arab, al-ayatakhallafu ar Rasulillah, bahwa mereka berselisih paham dengan baginda Rasulullah, wala yaghrabu bi anfusihim an nafsih, dan tidak patut mereka lebih mencintai diri mereka daripada diri baginda Rasulullah SAW. Demikian, yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. Kenapa orang-orang tidak benar-benar patuh kepada Rasul? Karena belum kena ujian, kena malapetaka. Namun setelah malapetaka menimpa mereka, maka baru mereka tunduk patuh. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir. Tidak ada permusuhan di antara mereka sehingga di ketika Rasul mengajak kepada sunnah mereka tidak patuh. Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, karena tidak membuat masalah. Di ketika Rasulullah datang ke Madinah, masalah terjadi. Rasulullah mengajak Muslim untuk memerangi kafir-kafir yang memerangi Muslim. Namun kalau mereka mau patuh, dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal yang saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian daripada itu, sekarang kita masuki dalam acara berdoa dan sedikit tausiah. Sama-sama kita niat di dalam hati kita bersama, apa yang kita baca nanti adalah pahalanya semoga disampaikan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga Nabi dan sahabat, juga kepada khusus ayah bunda kita, guru kita, dan seluruh muslimin dan muslimat di sepenjuru dunia, baik yang sudah kembali kepada Allah atau yang masih hidup di permukaan bumi ini. Sebelumnya saya akan membaca suatu hadis yang saya kutip dari kitab Hayatus Sahabah ini tentang perawakan daripada orang yang wajib kita cintai, di mana suatu hari Umar bin Khattab atas dasar hadis Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama siapa yang ia cinta. Man ahabbani faqad ahabballah, siapa yang mencintai diriku, sungguh dia telah mencintai Allah. Maka diwajibkan bagi kita untuk mencintai baginda di atas semua. Cinta kita kepada yang lain adalah karena cinta kita kepada Allah dan Rasul. Sehingga Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, saking cintanya tak mampu lagi dipendam, ya Rasulullah, aku sangat mencintai dirimu, namun aku juga mencintai diriku sendiri. Lalu jawab Rasul, ya Umar, engkau tidak beriman. Lalu langsung Umar bin Khattab taubat dan mengatakan, ya Rasulullah,
tiada yang kucinta selain dirimu ya Rasul. Maka Rasul menjawab, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintai diriku, sungguh dia telah mencintai Allah. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya pada pamanku Hindun bin Abi Hallah. Rasulullah mempunyai istri pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid punya 6 anak. Yang keenam anak daripada Khadijah binti Khuwailid sebelum Khadijah ibunda kita bersama menikah dengan Rasulullah sangat-sangat mengenal ayah mereka itu, yaitu Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Jadi perjalanan hidup dari 25 ke 40 itu adalah 15 tahun. Maka salah satu mukjizat yang diberi Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW itu tak mampu dipandang dengan kasat mata karena cahaya tubuh beliau yang membahana. Maka walau Hasan dan Husain hidup bersama Rasul, tapi bagaimana jelas tubuh Rasul mereka tidak mengerti. Maka mereka bertanya kepada anak daripada Khadijah bin Khuwailid, yaitu Hindun, yang mengetahui dengan baik tentang sifat-sifat Rasulullah. Dan aku menginginkan agar dia memberitahukan kepadaku tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi. Maka dia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang mulia dan dimuliakan, dan wajahnya bercahaya. Mungkin sekarang ada sekte yang menafikan cahaya wajah Nabi, yaitu Wahabi. Maka mereka adalah musuh-musuh hadis. Seperti cahaya bulan pertama, tubuh beliau lebih tinggi jika dibandingkan orang yang sedang. Tubuh beliau tidak tinggi dan tidak pendek, dan lebih rendah jika dibandingkan orang yang jangkung. Artinya kemuliaan selanjutnya dari baginda Rasulullah, di mana beliau duduk, di mana beliau berdiri, maka beliau nampak sebagai ukuran tubuh yang sederhana, walau di samping beliau itu orang yang sangat panjang. Sedangkan kepalanya sesuai, artinya Rasulullah tidak punya perawakan tubuh besar kepala atau kecil kepala, standar, indah dipandang. Dan rambutnya ikal sedang, tidak terlalu lurus, tidak keriting, tapi ikal, sedikit bergelombang. Tidak terlalu lurus atau keriting. Apabila beliau membelah tengah rambutnya, maka akan mudah terbelah, baik dibelah dengan tangan atau dengan sisir. Terpahami di sini, rambut Rasulullah itu lembut, tidak keras. Sebahagian ke kanan, sebahagian ke kiri. Sering Rasulullah ketika bersisir membelah rambut menjadi 2. Karena salah satu sifat Rasulullah, asal keluar rumah beliau bersisir. Sehingga dalam satu riwayat Aisyah cemburu, Nabi kok selalu mempercantik diri ketika keluar. Beliau bercermin bukan di cermin, tetapi di air yang ada di guci. Sehingga ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan? Rasulullah menjawab, hai Aisyah, aku tak mau umatku punya Nabi yang tidak rapi. Begitu jawaban beliau. Beliau ingat supaya kita bangga punya Nabi yang selalu rapi. Sehingga ada sufi-sufi yang dicintai Allah, sebut dalam ayat 28, bertamu kepada rumah Rasulullah, ayat 28 Al-Kahfi. Kebetulan salah seorang dari mereka tidak sisir rambut. Lalu kata Rasul, pulanglah engkau dan bersisirlah. Begitu cintanya Rasulullah terhadap kerapian. Apabila tidak dibelah, maka rambut beliau mudah dibiarkan menyatu. Dan apabila beliau menyatukan, rambut beliau akan terurai sampai melebihi ujung telinga.
Kalau dilepas, lewat telinga rambut beliau. Kulit beliau putih bersinar, putih kemerah-merahan, lebar dan panjang. Dahi beliau seimbang. Dahi beliau tidak besar jidat atau kecil. Aliasnya tebal, tapi tidak melebar. Memanjang, tapi tidak menyambung. Alis yang satu dengan yang lain. Begitulah digambarkan wajah Rasulullah. Ketika beliau sedang naik darah, maka keluar dan terlihatlah urat di antara kedua alisnya. Hati naik darah, beliau marah terhadap perlakuan kafir terhadap muslim, keluar urat antara dua dahi beliau. Hidung beliau mancung, janggut beliau tebal dan lebat. Sedangkan raut wajah beliau memancar cahaya yang bersinar, sehingga tidak ada orang yang sanggup melihatnya terus menerus. Jadi kalau kita mau pandang Rasulullah, bahkan dalam mimpi tak mampu kuat, harus nundukkan kepala. Lingkaran bola matanya yang hitam berwarna sangat hitam. Sedangkan elips, artinya bulatan panjang putih matanya, berwarna sangat putih. Pipi beliau rata, tidak menonjol. Dan mulut beliau pasir. Giginya putih dan rata serta tersusun rapi. Bulu halus tumbuh dari dada beliau, bagian atas sampai pusarnya. Ada bulu dada sampai ke pusar. Leher beliau seakan-akan seperti leher boneka elok yang terbuat dari perak. Artinya lehernya seimbang. Bentuk tubuh beliau serasi di antara satu anggota badan dengan yang lain. Artinya Rasul itu tidak gendut, tidak kurus. Badan beliau padat berisi. Perut beliau tidak buncit dan rata dengan dada. Dada beliau bidang, artinya lebar, dan lebar membentang di antara kedua bahunya. Tegap bengkok, artinya Nabi tidak bongkok orangnya, tapi tegap. Serta memiliki tulang persendian dan otot yang padat. Artinya tulang Rasul di sendi-sendi kuat semuanya, kokoh dan padat. Dari seluruh tubuh beliau memancarkan cahaya yang terang. Tidak saja wajah Rasul, tapi seluruh tubuh keluar cahaya. Rambut yang tumbuh dari bagian atas dada sampai batas pusar tampak seperti sebuah garis yang lurus. Mungkin kita pernah lihat pria yang punya bulu dada sampai ke pusat lurus. Lingkaran buah dada dan perut beliau bersih, dan lingkaran buah dada payudara Rasulullah itu bersih, tidak bertai lalat dari rambut, dari tai lalat dan rambut. Sedangkan bahu, lengan tangan dan dada beliau sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan rambut yang halus. Tulang-tulang dari pergelangan tangan dan tulang-tulang kaki berikut jemari tangan dan kaki memanjang serasi. Kalau kita pandang jemari Rasulullah, semuanya serasi. Bentuk tangan bagian atas dan bagian telapak tangan dan telapak kaki melebar sesuai, sehingga keseluruhannya menjadi tubuh beliau nampak tegap dan gagah. Juga terdapat sedikit lekukan pada kedua telapak kaki beliau. Kita nggak lihat ya, kalau lihat ada sekarang diabadikan bentuk telapak kaki Rasulullah di mana dulu, di Turki. Di Turki ada, di Arab ada. Sehingga apabila disiram dengan air atas kedua kaki, maka airnya akan segera jatuh ke tanah. Artinya melekuk itu agak dalam, tidak lengket dengan tanah kalau diinjak. Apabila berjalan, beliau mengangkat kaki dengan mantap. Tidak lebay Rasul kita. Berjalan ke depan tanpa miring ke kanan dan ke kiri. Tegap jalannya, tidak tonggek.
Apabila beliau berjalan seakan-akan seperti orang yang turun dari tempat yang tinggi. Artinya kokoh. Orang turun dari tinggi itu kokoh, tidak seperti terseret. Jika ingin menoleh ke belakang, beliau menoleh dengan seluruh badan. Kalau melihat ke belakang, beliau berbalik. Beliau selalu menundukkan pandangannya ke bumi lebih lama daripada pandangan beliau ke langit. Ini menggambarkan Rasul selalu tawadhu. Beliau tidak suka menengadahkan kepala ke atas lama-lama. Beliau juga kadang melirikkan matanya dalam memandang. Sering beliau itu melirikkan mata, bahasa Aceh mengkeriling. Beliau berjalan di belakang para sahabatnya dan menyuruh sahabatnya berjalan di depan beliau. Beliau tidak suka dihebohin. Beliau suka berjalan di belakang orang lain, tidak bersifat takabur. Serta senantiasa memulai salam kepada siapa saja yang ditemuinya. Dan itu adalah salah satu kelebihan Rasulullah. Ketika orang bertemu Rasul, tidak menang untuk luar memberi salam kepada Rasul. Tetap selalu Rasulullah yang menang dalam memberi salam. Mungkin sedikit lebih kurang demikian kilas balik bentuk perawakan daripada cinta kita bersama Rasulullah SAW. Untuk lebih dalam silakan dibaca-baca sendiri. Boleh dalam kitab original atau yang translate, tapi yang tidak dimanipulasi. Dan di dalam hidup kita ini harus kita fokus tetap cinta Rasulullah. Karena dengan cinta Rasulullah, insya Allah akan Allah beri hidayah kepada kita untuk supaya kita menjadi orang yang taat. Dan harus selalu ada rasa rindu di dalam dada untuk ketemu Rasulullah. Kalau mungkin di sini di bumi, baik dalam mimpi atau dalam yang nyata, tapi kalau tidak mungkin, semoga Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW di mahsyar kelak, di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Atas dasar cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dan patuh kita kepada Allah, kita sekarang sama-sama berdoa, diniati dalam hati, ya Allah sampaikan apa yang saya baca kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat, juga kepada seluruh para nabi dan rasul, juga kepada seluruh keluarga para nabi dan para rasul, dan khususnya kepada dua ayah bunda kita, guru kita, dan seluruh muslimin dan muslimat. Adik-adik tenang di muka, ber. Dia tenang enggak mendengar, dia gigi dengar, ber. Awal langkah sama-sama kita bertaubat kepada Allah dengan membaca astaghfirullah. Kita semua ini tidak ada yang bersih dari dosa kecuali para nabi dan rasul. Makanya kita harus senantiasa berperasaan sebagai pendosa. Karena ketika ditanyai oleh sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak orang munafik? Jawab Rasulullah, orang munafik itu adalah orang-orang yang merasa dirinya tidak lagi munafik. Jadi kita harus merasa selalu ada dosa, dan memang kenyataannya demikian. Maka untuk diterima doa kita bertobat dulu kepada Allah 10 kali. Kita baca astagfirullah di dalam hati, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Atau bahasa Acehnya, ya Allah nepampun di sya'num ya Allah. Semoga dengan berkat hari Maulidur Rasul, Allah ampuni dosa kita dan Allah beri keagungan kepada kita meninggal di dalam Islam insyaAllah. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.
kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Tiap pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah tidak akan membawa kebaikan. Hikmah diperintahkan kita demikian supaya kita sadar semua itu tak pernah ada kalau tidak dicipta Allah. Maka dalam semua gerak kita, diri kita dan apa yang bertemu dengan kita itu ciptaan Allah. Maka oleh sebab itu di dalam segala gerak kita ingat Allah, karena semua ada Allah yang cipta. Kita baca bismillah sebanyak turun kawannya dua. Kita mati. Ya. Cepat balik ke untuk itu jangan. Jangan dulu. Dulu. Kita baca sama-sama bismillah 10 kali. Kita ingat maknanya.